Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bagian timur emang juara soal urusan alam dan budaya. Nah, semua yang indah-indah ini dimiliki oleh tanah Papua. Tahukah kalian, demi menjaga keasrian alamnya, Papua punya taman nasional terbesar di Asia Tenggara loh. Taman tersebut adalah Taman Nasional Lawrence, salah satu destinasi wisata andalan Papua. Di balik indahnya tempat wisata di Papua, terdapat berbagai kasus kesenjangan pendidikan dan kesehatan yang saat ini semakin menyeruak ke halayak ramai. Papua adalah harta terpendam yang kaya akan sumber daya alam, tetapi juga merupakan tempat bagi kemiskinan yang mendalam. Sebelum membahas kasus tersebut, kami dari kelompok 9 Pendidikan Ekonomi B 2021 yang beranggotakan Aswa Kurnia dengan NIM 218424163, Krisna Eka Setiaadi dengan NIM 218424167, Gazi Muzaffar dengan NIM 21842444001, dan Elok Mei Happy Sinar Putria dengan NIM 21842444010 akan membahas terlebih dahulu konsep tentang penyediaan barang publik oleh pemerintah versus swasta. Barang publik. Secara umum, barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik atau public goods adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna atau pure public goods didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Barang privat. Barang privat mudahnya adalah barang-barang yang memiliki sifat berkebalikan dengan barang publik. Barang privat secara tipikal adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Oleh karena itu, kepemilikan barang privat biasanya dapat teridentifikasi dengan baik. Sebagian besar barang yang kita konsumsi adalah barang privat, yaitu barang yang hanya dapat digunakan oleh satu konsumen pada satu waktu. Misalnya, ketika seseorang sedang memakan kue miliknya, orang lain tidak akan melakukan hal serupa. Eksklusivitas kepemilikan menjadi faktor pembeda utama barang privat dengan barang publik. Yang selanjutnya yaitu penyediaan barang publik oleh pemerintah versus swasta. Oleh pemerintah mempunyai tujuan utama yaitu pelayanan masyarakat dan kepentingan umum. Biasanya didanai oleh pajak dan anggaran negara. Penyediaan barang publik pemerintah atas regulasi dan kontrol yang ketat. Oleh swasta, penyediaan barang publik oleh swasta memiliki tujuan utama mencari keuntungan finansial, serta dananya berasal dari mendanai sendiri atau mencari investasi dari pihak ketiga, dan tunduk pada hukum pasar dan persaingan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan lebih baik disediakan oleh pemerintah atau swasta berikut beberapa pertimbangannya. Jika disediakan oleh pemerintah, maka bisa digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu, dan pendidikan bisa setara. Sedangkan disediakan oleh swasta, lebih inovasi, efisien, serta fasilitas yang lebih menjamin. Namun, jika disediakan oleh pihak swasta, privatisasi harus diatur dengan baik, serta memastikan aksesnya adil. Privatisasi bisa menjadi pilihan, tetapi harus diatur dengan ketat untuk memastikan kualitas dan akses yang setara. Faktor adanya pengadaan barang publik, baik oleh pemerintah maupun swasta, dipengaruhi oleh sejumlah aspek, yaitu gaji dan biaya material, biaya administrasi, gaya hidup atau perbedaan preferensi, dan isu dari pemerataan. Pada aspek isu dari pemerataan, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah terutama pada penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Peningkatan pendidikan yang diprogramkan pemerintah sudah dilakukan. Akan tetapi, hal itu tidak secara maksimal mampu mengurai masalah buruknya pendidikan di Sorong, Papua.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sangat mengapresiasi para guru dan siswa di Sorong, Papua Barat saat kunjungannya di 12 lokasi, terutama tenaga pengajar yang sudah berjuang untuk meningkatkan mutu pendidikan meski dengan keterbatasan sarana prasarana. Kedepannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus meningkatkan mutu pendidikan di tanah Papua. Langkah awalnya dengan mendorong seluruh tenaga pengajar khusus yang masih honor untuk mengikuti program P3K agar dapat menunjang hak mereka. Menteri Pendidikan perhatikan kami, ya seperti ada P3K ini, bagaimana untuk kami bisa masuk, sehingga kami tidak memilih di mana kami enaknya di kota atau walaupun kami sudah sertifikasi tapi tetap kami melayani di tempat ini. Setelah mendengar keluh kesah para guru dan siswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung mencari solusi untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Hal ini sebagai bentuk keseriusan Kemendikbud dalam memajukan pendidikan. Setelah berbicara dengan guru-guru di Papua, di berbagai macam sekolah, kita mengunjungi 12 lokasi ya, selama 3 hari 12 lokasi. Itu adalah kesimpulan yang saya tarik. Sebenarnya kalau potensi mereka dilepaskan dan dukungannya tepat sasaran seperti yang Pak Robert bilang, kita akan mensukseskan konsep Merdeka Belajar. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat. Kementerian Pendidikan melakukan peningkatan mutu pendidikan dengan menginstruksi khususnya guru honorer daerah Sorong, Papua untuk mengikuti program P3K agar dapat menunjang hak mereka sebagai tenaga pengajar. P3K guru adalah profesi guru yang memiliki status kepegawaian PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berbeda dengan ASN yang mempunyai status kepegawaian tetap, P3K ini biasanya diangkat dengan kontrak untuk bekerja selama periode tertentu saja sesuai kepanjangannya. Dengan banyaknya guru di Papua yang telah melakukan sertifikasi, dapat berdampak juga pada pengurangan guru di tempat tersebut. Hal itu terjadi karena dengan sertifikasi dapat memilih penempatan mengajar yang lebih baik. Solusi dari permasalahan tersebut seperti guru honorer harus mengabdi minimal 1-2 tahun di Sorong, Papua. Pemerintah memastikan bahwa guru yang mengajar memiliki fasilitas dan pelayanan pendidikan yang baik. Pemerintah juga menyediakan pengembangan karir bagi guru seperti pelatihan, serta memberikan intensif pada guru. Dan yang paling penting, melibatkan pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat setempat dalam mengambil keputusan. Saudara, kasus gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua membuat Presiden Joko Widodo mengusulkan agar warga direlokasi ke pusat kota sehingga mereka bisa mendapat akses kesehatan. Namun rencana itu sulit dilakukan karena berhubungan dengan budaya dan kebiasaan hidup masyarakat. Menjelang Hari Gizi Nasional yang jatuh pada 25 Januari nanti, Indonesia masih dilanda persoalan gizi buruk. Kasus gizi buruk terjadi di Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Sejak September 2017 sampai Januari 2018, dilaporkan 69 anak meninggal akibat gizi buruk dan campak. Kasus campak dan gizi buruk yang terjadi di Papua sudah menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Menurut data yang ada, sebanyak 61 orang tewas akibat permasalahan gizi buruk dan campak. Pemerintah telah mengirimkan tim sejak September untuk mengirimkan makanan tambahan. Imunisasi yang belum optimal dan kurangnya tenaga medis mengakibatkan merebaknya wabah di wilayah Papua. Opini masyarakat Papua, penanganan masalah tidak perlu menunggu kebijakan pemerintah, akan tetapi lebih diutamakan pengawasan pemerintah secara langsung dan melakukan evaluasi kinerja. Dari kasus tersebut terdapat solusi, yaitu 1. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua terdalam,
dengan pemerintah mengirimkan dokter umum yang siap mengabdi beberapa tahun. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan kompensasi yang lebih kepada dokter yang dikirimkan ke Papua. Untuk solusi yang kedua, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Papua akan kesadaran kesehatan masyarakat serta perlunya regulasi untuk distribusi, baik dari tenaga kesehatan maupun persediaan atau fasilitas pendukung seperti obat-obatan, guna menjaga kesehatan masyarakat. Salah satu caranya dengan alokasi dana dari pemerintah pusat perlu direalisasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada, Papua harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah, khususnya kasus kesehatan yang banyak memakan korban jiwa, perlu segera diatasi dengan mempermudah akses pelayanan kesehatan dan distribusi obat-obatan hingga ke pelosok Papua. Pelayanan pendidikan yang masih jauh dari kata berteknologi juga perlu ditingkatkan agar anak-anak Papua tidak ketinggalan dengan anak-anak di daerah kota. Hal ini karena pelayanan pendidikan dan kesehatan harus berjalan beriringan demi tercapainya kualitas sumber daya manusia Papua yang baik dan memiliki tingkat kesejahteraan yang berkualitas.